Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, secara berkala mendorong program pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, dengan menggandeng lembaga pelatihan, seperti LPP Agro Nusantara. Seperti diketahui, pekebun sawit menjadi ujung tombak perkebunan dan lanskap bisnis kelapa sawit di Indonesia. Untuk mendorong kualitas produktivitas dan hasil perkebunan, kecakapan pekebun menjadi hal krusial. Mencapai hal tersebut, melalui data rekomendasi teknis, para pekebun sawit di daerah penghasil sawit mendapat undangan untuk mendapatkan pelatihan. LPP Agro Nusantara sebagai salah satu penyelenggara pelatihan menggelar pelatihan teknis budidaya kelapa sawit. Dilaksanakan di Riau, satu dari sekian wilayah pelatihan. Teknis budidaya kelapa sawit merupakan salah satu judul dari jenis pelatihan yang disediakan BPDPKS. Dalam pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan materi berupa pembelajaran teori di kelas, seperti mengenai persiapan lahan, persiapan benih dan bahan tanam, pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, dan sebagainya. Peserta juga berkesempatan melaksanakan praktik di lapangan mengenai materi terkait dengan didampingi oleh pengajar dan narasumber yang berpengalaman dan kompeten di bidang tersebut. Rutin dilaksanakan setiap tahun, program pelatihan yang disediakan BPDPKS dan Ditjenbun terdiri dari jenis pelatihan teknis maupun non-teknis manajerial. Dalam pelatihan, peserta tidak hanya mendapatkan materi tetapi juga praktik ideal yang bisa diterapkan di kebun masing-masing. Dengan desain ini, selain mendapat ilmu baru, kemampuan peserta juga meningkat baik dari segi bisnis dan skill sebagai pekebun. Hal ini selaras sekaligus mendukung pemerintah dengan tujuan utama mengembangkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Di tahun 2024 ini, BPDPKS dan Ditjenbun menyelenggarakan 11 jenis pelatihan bagi total 6.437 orang peserta. Dilaksanakan secara serempak, BPDPKS dan Ditjenbun menggandeng 15 lembaga pelatihan dan menyasar pekebun dari 14 provinsi di Indonesia. Dilihat dari total peserta, jumlah penerima manfaat program ini naik signifikan dari tahun sebelumnya. Redaksi Akurat News TV berkesempatan mewawancarai Kepala Divisi Program Pelayanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Arfi Tahar, berikut petikan wawancaranya. BPDPKS dibentuk dalam melaksanakan tugas pendanaan dan fasilitasi program-program pemerintah terkait dengan kelapa sawit. Dana yang dikumpulkan dari pungutan ekspor dikelola dan disalurkan untuk berbagai program pemerintah seperti permajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, mandatory biodiesel, dan program promosi dan kemitraan di bidang kelapa sawit. Nah, penyaluran dana yang dilakukan oleh BPDPKS berdasarkan rekomendasi yang diterima dari kementerian yang berada di Komite Pengarah BPDPKS seperti Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian BUMN yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Luas lahan perkebunan Indonesia kurang lebih sekitar 16 juta hektar yang terdiri dari 53% milik perkebunan swasta, 8% milik BUMN atau pemerintah, dan 41% milik petani swadaya. Permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah saat ini rendahnya produktivitas lahan milik petani swadaya. Jika di perusahaan swasta dan BUMN atau pemerintah, produktivitas bisa mencapai 6-8 ton CPO per hektar per tahun, maka di perkebunan petani swadaya itu hanya sekitar 2-3 ton CPO per hektar per tahun. Rendahnya produktivitas ini adalah di samping karena menggunakan bibit yang tidak bersertifikat, adalah karena masih rendahnya kemampuan atau pengetahuan dari sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan perkebunan di milik pekebun swadaya. Melalui program pengembangan SDM,
BPDPKS menjalankan fungsi untuk pendanaan kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan bagi pekebun. Untuk kegiatan pendidikan, kami memberikan beasiswa bagi anak-anak untuk meningkatkan pengetahuan mereka supaya bisa mengelola kebunnya nanti. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan, BPDPKS memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan kompetensi dari para pekebun ini sehingga dapat melakukan good agricultural practice di kebun miliknya. Melalui program pendidikan, berbagai jurusan yang diberikan diantaranya adalah vokasi untuk D1, D2, D3, dan 4, dan program sarjana. Program pendanaan yang ditugaskan kepada BPDPKS tidak hanya di sektor hulu saja, tapi juga di sektor hilir. Integrasi hulu dan hilir ini perlu dilakukan untuk dapat mewujudkan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Peningkatan produksi di hulu harus diikuti dengan kemampuan untuk dapat menyerap produksi di dalam negeri dengan mengembangkan industri hilir. Salah satu program yang ditugaskan yaitu mandatory biodiesel dengan mencampurkan 35% biodiesel dari kelapa sawit adalah salah satu yang bisa menyerap CPO di dalam negeri. Hal ini diperlukan supaya Indonesia bisa mengendalikan suplai dan demand CPO di dunia sehingga dapat mempengaruhi harga internasional. Melalui program pendanaan penelitian, BPDPKS juga memberikan pendanaan untuk membiayai inovasi dan teknologi yang dihasilkan dari para peneliti Indonesia sehingga dapat dikembangkan dalam skala komersial. Dengan program penelitian yang dijalankan oleh BPDPKS diharapkan lebih banyak industri hilir yang nanti dikembangkan berdasarkan hasil-hasil riset dan inovasi yang telah dihasilkan. Sejak tahun 2016, pendanaan untuk program pengembangan SDM telah diberikan dan sampai dengan tahun 2024 ini telah diberikan pelatihan bagi sekitar 18.000 orang dan telah diberikan beasiswa bagi sekitar 6.265 orang yang mendapatkan beasiswa. Pemberian beasiswa dan pelatihan ini selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 meningkat sebesar 50% per tahun. Pada tahun 2024, beasiswa diberikan untuk 3.000 peserta dan pelatihan telah diberikan bagi 6.000 orang pekebun. Dengan penyiapan SDM yang kompeten melalui program pendidikan diharapkan nantinya dapat memenuhi kriteria yang diperlukan oleh industri baik di hulu maupun di hilir sehingga dapat mencapai tujuan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan program baik untuk pengembangan SDM maupun penelitian dan pengembangan, BPDPKS bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan maupun lembaga penyelenggara untuk penelitian dan pengembangan. BPDPKS melakukan penyeleksian untuk menentukan lembaga yang kompeten untuk menyelenggarakan program-program tersebut. Pada tahun 2024, BPDPKS bekerjasama dengan 23 lembaga pendidikan yang berlokasi di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, Sulawesi, sampai dengan Papua. Sedangkan untuk program pelatihan, BPDPKS bekerjasama dengan 15 lembaga pelatihan yang melaksanakan pelatihan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya adalah PT LPP Agro Nusantara, IBB Training, PT Base Painter, dan Akademi Komunitas Perkebunan di Yogyakarta, serta Bapeltan Jambi. Sumber daya manusia mempunyai peran penting dan strategis dalam sistem produksi kelapa sawit. Pengembangan SDM ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saja, tetapi harus mampu menghadapi tantangan dan berperan aktif dalam menciptakan sistem industri kelapa sawit yang sustainable.
Penyiapan SDM menjadi bagian penting dalam peningkatan kinerja perkebunan kelapa sawit. Upaya ini memerlukan keterlibatan semua stakeholders seperti perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, perkebunan besar, serta lembaga penelitian. Program pengembangan SDM merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk mempersiapkan SDM dalam sistem industri kelapa sawit, terutama untuk sektor hulu dan hilir di industri maupun di perkebunan kelapa sawit dengan prioritas perkebunan rakyat. Sebagai informasi, peserta pelatihan ini merupakan pekebun sawit, pengurus koperasi KUD, dan juga tenaga pendamping daerah yang berasal dari berbagai kabupaten. Para pekebun ini diberangkatkan oleh Dinas Perkebunan masing-masing wilayah berdasarkan data rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sebagai salah satu penyelenggara, LPP Agro Nusantara dipercaya menyelenggarakan 43 judul pelatihan dengan 11 jenis pelatihan. Secara total, LPP Agro Nusantara melatih sejumlah 1.339 peserta secara bertahap dalam periode April-September tahun 2024. Jumlah peserta ini merupakan 21% dari total data rekomendasi teknis. Adapun wilayah pelaksanaan pelatihan ini diadakan di 7 provinsi yaitu, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah yang terdiri dari 11 kabupaten.